Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Puji nama Tuhan Yesus, jumpa lagi bersama dengan kami di GBI Tidar Blessing. Shalom. Apa kabar saudara? Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa karena Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Amin. Tundukkan kepala sejenak, kita akan masuk hadirat Tuhan. Mari rindukan Tuhan di pagi hari ini. Bapa, kami datang berkumpul Tuhan untuk bersama-sama menyatukan hati, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, biarlah hati kami terpaut dengan Tuhan, melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna. Ya Tuhan Immanuel, Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami. Kami siap beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Curahkan roh-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap memuji, menyembah Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Mari masuk hadirat Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan. Mari sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih
setiamu. Oh, ku percaya padamu. Sama-sama katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, lepaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang. Panggil nama Yesus. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, lepaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Oh, mari sembah Dia, sembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Worship you, Lord. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Alami kebaikan Tuhan. Oh, alami kasih-Nya yang mengalir. Yang layak dipuji, yang layak disembah. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau dalam hidup kami Yesus. Hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang bertata di hati kami Tuhan. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau manis dalam hidup kami. Engkau pencipta segalanya Tuhan. Engkau hadir di hidup setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu kami memuji menyembah Tuhan, Roh Kudus bekerja di tengah kami. Setiap orang yang datang kepada Tuhan mengandalkan Dia akan mengalami miracle every day. Setiap hari mereka mengalami mujizat Tuhan. Mari panggil Bapa sama-sama. Father, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Tuhan panggil Yesus. Jesus, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Everybody singing. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Holy Spirit, Spirit, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Mari somebody, glorify thy name. Hanya di dalam namanya. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Tetapi kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun ke atas kamu. Seberapa banyak yang percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang mengalir, ada kesembuhan yang terjadi. Saudara boleh lambaikan tanganmu, walaupun engkau ada di rumah, dimanapun engkau ada saat ini. Mari fokuskan hati kita kepada Tuhan. Percayalah yang memberi kekuatan bagi kita untuk tetap percaya kepada Dia adalah Roh Kudus yang manis. Buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan dengan lembut. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth.
lebih lagi. Katakan, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Glorify, come on, glorify thy name. Hallelujah. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify, glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Segala pujian, segala kemuliaan ada bagi Yesus. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Sorak-sorai tepuk tangan buat Sang Raja, King of King, Lord of Lord, Jesus. Haleluya. Di dalam nama Yesus kita memuji dan menyembah. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Yeay. Mari menari di hadapan Tuhan. Sebab keselamatan Dia berikan bagi kita semua. Ada syukur, ada pujian, ada sorak-sorai. Hey. Oh yeah. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hey! Tepuk tangan semuanya di hadapan Tuhan. Haleluya. Come on everybody sing. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hey! Angkat tanganmu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan, come on. Yeah. Jemaat Tidar Blessing, come on. Lambaikan tanganmu sama-sama, come on. Haleluya. Oh, 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 oh. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan
tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saatnya kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah ada ungkapan syukur dari hati kita. Ketahuilah saudara, hari ini kita masih ada itu karena anugerah Tuhan. Kemurahannya besar dalam hidup kita. Mujizat terbesar adalah karya salibnya. Darahnya tercurah, menebus hidupmu, memberi pengampunan, membuat kita menjadi berharga. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami bangga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari datang di kaki Tuhan, katakan, Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidupmu menggantikanku menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidupmu menggantikanku menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa, kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa, kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa, kuat kuasa darah-Mu.
membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia. Shalom buat Bapak Ibu Gembala dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh sharing firman hari ini. Ya, saya akan sharing firman tentang bagaimana kita ini hari-hari ini mengatasi rasa capek. Ya, ada banyak orang yang hari-hari ini punya beban berat, tidak pernah ada solusinya. Mungkin sampai hari ini kita juga berharap masa pandemi ini segera selesai, segera berlalu. Tapi pada kenyataannya keadaan tidak bertambah baik. Dan kalau kita mau merenung, apakah setiap hari kita merasa banyak orang yang bilang ini capek sudah. Capek ketika kita fokus dengan masalah, ketika kita fokus dengan pergumulan hidup kita yang semakin bertambah berat. Kita pasti tambah capek. Kekuatan kita sedang dicuri oleh iblis. Ketika kita rasa capek, maka kita akan kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup. Ada berapa banyak orang yang sudah kepingin mati, bahkan ada banyak orang yang sudah bunuh diri walaupun orang Kristen. Mereka kenapa? Karena mereka sudah putus asa. Rasa capek ini bahaya, saudara. Ini adalah virus dari iblis yang bisa membunuh dan membinasakan saudara dan saya jika kita tidak segera memulihkan. Ya, kita tahu bahwa hidup ini pergumulan. Ayub 7 ayat 1 yang berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Ya, buat saudara dan saya hari ini kita percaya bahwa hidup manusia itu harus bergumul, saudara. Yang jadi pertanyaannya, kalau seumur hidup kita ini hidupnya bergumul, mungkin satu masalah selesai, nanti datang masalah, kemudian ada masalah lagi. Ya, waktu kita masih baru remaja, masalahnya sendiri. Setelah menikah, harapannya dapat suami yang baik, semuanya baik-baik, ternyata menikah ada masalah sendiri. Waktu anak-anak kecil punya masalah sendiri. Setelah anak dewasa menikah, kita di masa tua, kita punya masalah pergumulan sendiri. Tapi apakah yang jadi pertanyaannya, sepanjang hidup saudara hanya dihabiskan dengan keluh kesah karena rasa capek? Kita tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Bukankah Tuhan mengizinkan setiap kehidupan saudara dan saya melewati hari-hari di dunia ini, di bumi ini dengan pergumulan karena Dia punya rencana yang indah. Justru tanpa pergumulan hidup kita ini berbahaya. Hari ini kita percaya, lihat ayat berikutnya, kata-kata berikutnya. Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Kita semua hari-hari ini tidak perlu takut, saudara dan saya, yaitu seperti orang upahan. Kalau orang upahan, seharusnya saudara mengerti secapek-capeknya, yaitu seberat-beratnya pergumulan hidup saudara dan saya bersama Tuhan. Jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Itu sebabnya ketika Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, hari-harimu seperti orang upahan, itu berarti setiap rasa capek, lelah yang timbul hari ini menghadapi keadaan, itu selalu ada upah yang akan menanti. Kalau kita bisa berespon benar, makanya ada firman, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia.
Kalau kita capek, kita marah sama Tuhan, berarti kita tidak mengasihi Dia. Makanya keadaan hidupmu tidak melihat satu pintu yang ditutup akan membuka banyak pintu. Kejadian 3 ayat 19 berkata, Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, Kejadian 3 berkata bahwa dengan berpeluh kita ini sampai nanti kembali menjadi debu, tanah. Kita ini hidupnya berpeluh, saudara. Jadi hari ini tidak perlu hidup ini dihabiskan dengan keluh kesah. Sudahlah mengucap syukur kalau ada pergumulan, harus ada peluh menjalani hidup. Ya itulah senyatanya hidup mengikut Kristus. Jalan yang sempit, sesak harus kita lewati. Ada pikul salib, sangkal diri. Tapi kita mau hari-hari ini kita berespon. Berhenti untuk mengatasi rasa capek saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita melihat ada pelangi sehabis hujan masalah. Kita bukan hanya melihat hari ini kebaikan Tuhan saja, tapi ada kemuliaan, ada sesuatu perkara besar di balik setiap rasa capek, setiap rasa masalah yang membuat saudara hari ini berpeluh. Bagaimana mengatasi rasa capek? Yuk kita lihat 3 hal yang akan saya bahas ya. Kalau kita tahu bahwa Matius 11 ayat 28 berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hari ini yang lagi capek, lesu, inilah penawaran yang Tuhan berikan buat saudara yang ada di rumah, saudara yang hari ini sedang mendengar firman ini. Tuhan memberikan penawaran, jangan berjalan dengan rasa capek, keluh kesah, rasa berpeluh dengan kekuatanmu sendiri. Engkau tidak akan mampu melewati semua ini kalau semuanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Percayalah kalau Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu berarti Tuhan sudah punya cara untuk membawa saudara dan saya berjalan melewati masa-masa yang tersulit, yang tersukar ini bersama kekuatan Tuhan. Kita sanggup menanggung segala perkara. Saudara hari ini akan merasakan kelegaan, itu yang paling penting. Mungkin masalahmu tidak segera selesai. Ikut Tuhan bukan berarti seperti dukun, mantra. Begitu bim salah bim mengucapkan kata-kata doa, masalahmu langsung pulih. Itu sulapan saudara ya. Tapi ikut Tuhan, kenapa kita perlu waktu? Karena Tuhan itu menyukai proses. Sementara manusia itu fokusnya hanya cepet-cepet hasilnya yang terbaik. Tapi Tuhan tetap punya waktu karena Dia mau melalui proses kehidupan yang terjadi. Walaupun itu menimbulkan rasa capek, tapi ujung-ujungnya selalu buat kebaikan saudara dan saya. Bahkan kemuliaannya akan jauh lebih besar dari penderitaan dan rasa capekmu. Yuk kita lihat bagaimana 3 hal mengatasi. Yang pertama, fokus dengan kehadiran Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 6 dan 7 ya. Yang kedua yaitu berhenti rasa capek ya. Yang ketiga yaitu fokus lakukan bagian kita. Yuk kita lihat hari-hari ini. Bagaimana kita hari ini fokus dengan kehadiran Tuhan. Jadi kalau kita mau menghilangkan rasa capek ketika kita sudah datang kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan fasilitas untuk memberi kelegaan, hari ini fokus dengan kehadirannya. Jangan fokus dengan kehadiran uangmu yang hari ini, tokomu yang goyah, fokus kehadiran pihak ketiga yang berusaha merusak rumah tanggamu, fokus dengan penyakitmu, fokus dengan masa pandemi ini. Ketika kita fokus terus dengan kesulitan demi kesulitan, maka kita tidak akan keluar dari rasa capek. Kita tidak akan melihat kelegaan, kita tidak akan melihat jalannya Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 6 kita baca. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang.
Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Hari ini pastikan firman Tuhan berkata, ya, kita percaya hari ini ada terang Tuhan yang akan menyertai saudara dan saya ketika kita fokus kepada kehadiran Tuhan. Ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ketika kita fokus dengan kehadiran Allah, maka Allah sumber kekuatan itu akan memberikan kita kekuatan yang berlimpah-limpah. Makanya kalau orang fokus dengan kehadiran Tuhan, mereka berjalannya makin lama bukannya makin lemah, makin lama akan makin kuat. Amin saudara, kita tidak akan jadi orang Kristen walaupun ditempa badai sebesar apapun, masa pandemi ini belum berlalu, saudara tetap akan kuat. Kenapa? Karena memang sumbernya Allah itu punya kekuatan yang melimpah-limpah. Ya, yang kedua yaitu berhenti capek. Ya, saya bahas satu persatu dulu. Bagaimana sih Bu Eli kalau fokus dengan kehadiran Tuhan? Yuk kita buka 2 Korintus 4. Ya, dari dalam gelap pasti terbit terang. Tidak mungkin tidak saudara. Ya, ikut Tuhan itu selalu timbul terang. Tidak mungkin gelap timbul gelap, tapi dari gelap pasti timbul terang. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas. Lihat ya, kalau kita fokus dengan kehadiran Tuhan, kita sudah mempunyai kekuatan yang berlimpah-limpah sehingga berjalan makin lama makin kuat, arahnya dibawa naik bukan jadi ekor. Dan keuntungan berikutnya, kehadiran Tuhan itu akan apa? Dengan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kenapa ketika kita ditindas tidak terjepit? Yang pertama, karena Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Itulah kehadiran Tuhan pada waktu saudara fokus dengan kekuatannya yang tidak terbatas. Saudara mungkin sudah terjepit hari ini. Saudara sudah kepepet. Keadaan terjepit itu keadaan yang mungkin saudara gini, aduh Bu Eli tolong. Ini kalau sudah tidak ditolong sama Tuhan, saya tidak tahu harus bagaimana. Orang terjepit itu sudah tidak bisa gerak saudara. Tapi firman Tuhan berkata, namun tidak terjepit walaupun dalam segala hal ditindas. Saudara tidak akan merasa hari ini tindasan dengan keuanganmu yang menindas, mungkin pihak ketiga yang menindas. Saudara tidak akan terjepit. Saudara akan merasakan kelegaan. Kenapa? Karena Tuhan hadir membuka jalan saat tiada jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran Tuhan seperti apa? Kami habis akal namun tidak putus asa. Mungkin hari ini kau pegangi kepalamu terus, Bu Eli jalan buntu, otakku sudah tidak mampu lagi untuk berpikir, Bu Eli sudah lemot, rasanya aku sudah tidak bisa buka jalan, sudah mentok Bu Eli. Firman Tuhan berkata, jangan fokus dengan jalan yang tertutup. Jangan fokus dengan keadaan hidupmu, jangan fokus dengan pemikiranmu. Manusia punya pemikiran yang sangat-sangat terbatas. Mulai lihat kehadiran Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, habis akal tidak putus asa. Kenapa? Karena kehadirannya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Hari ini siapa yang putus asa? Sudah habis akal. Firman Tuhan berkata, jangan putus asa, jangan hari ini menyerah. Karena pertolonganku tidak akan pernah terlambat saat engkau fokus dengan kehadiranku. Buat engkau kelihatannya berlambat-lambat. Lazarus mati, semua orang berpikir Tuhan itu terlambat. Tapi buat Tuhan bukan terlambat. Justru di balik kematian Lazarus yang busuk 4 hari,
Justru di situ Tuhan menyatakan kuasanya yang sempurna. Justru Tuhan menyatakan kemuliaannya yang jauh lebih besar. Apa yang dipikirkan manusia tidak sama dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Tapi yang dipikirkan Tuhan selalu yang terbaik buat manusia. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Tenang ya saudara, yang hari ini sudah kehabisan akal, sudah tidak bisa mikir, jangan dipikir sudah. Mulai belajar untuk datang kepada Tuhan, serahkan letih lesu beban beratmu. Percayalah, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Yang ketiga, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Mungkin di dunia ini semakin jahat, semakin menakutkan. Kita hari ini hidup dalam ketakutan, lihat bencana, lihat pandemi, lihat virus, lihat resesi dunia yang begitu membuat saudara terpuruk hari-hari ini ketakutan. Tapi firman Tuhan berkata, kami dianiaya tidak ditinggalkan. Artinya apa? Penyertaan Tuhan itu sempurna. Kalau kita lihat fokus dengan pandemi ini, lihat fokus dengan resesi dunia, lihat hancur-hancuran ekonomi yang menimpa seluruh dunia, kita akan merasa apa saudara? Teraniaya. Tapi firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan anak-anakku. Aku tidak pernah membiarkan anak-anakku berjalan di masa-masa yang tersulit. Aku tahu manusia itu sangat lemah. Aku tahu manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku. Itu sebabnya penyertaanku pasti sempurna. Melewati badai, melewati masa pandemi, melewati krisis. Siapa yang bilang Tuhan tidak menyertai? Sehingga Tuhan izinkan proses penderitaan ini berlama-lama. Percayalah, hari ini firman Tuhan berkata, aku menyertai anak-anakku secara sempurna. Sampai engkau melihat aku Allah Immanuel akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Yang keempat yaitu kami dihempaskan namun tidak binasa. Percayalah kehadiran Tuhan hari ini. Walaupun kelihatannya kita dihempaskan, kita dicueki Tuhan, kita diizinkan melewati masa-masa yang tersulit, kita diizinkan melewati goncangan dunia. Percayalah sekali-kali Dia tetap hadir sebagai Sang Juru Selamat. Tidak ada yang bisa membinasakan hidup saudara dan saya. Sekali Dia hadir, Dia sebagai Sang Juru Selamat yang akan menarik, menggandeng, menuntun tangan saudara di akhir zaman ini selamat sampai tiba pada kekekalan. Amin saudara. 4 hal yang Tuhan hadir hari ini. Dia sebagai hadir akan buka jalan saat tiada jalan. Yang kedua yaitu pertolongannya tidak pernah terlambat. Yang ketiga penyertaannya sempurna. Yang keempat dia hadir sebagai Sang Juru Selamat. Ini jaminan yang membuat rasa aman. Bagaimana yang kedua? Berhenti capek. Setelah kita fokus kepada kehadiran Tuhan, kalau kita sudah berserah, ya jangan capek terus. Stop. Jangan sesudah berserah kita ngerti, tapi kita bilang gini, bisa enggak ya Tuhan? Dipikiri terus. Sudah berserah dipikiri. Itu artinya saudara enggak yakin. Akibatnya apa? Sudah berserah, stres masih ada. Nah, itu berarti saudara tidak mengakhiri rasa capek. Saudara gantikan rasa capek dengan sukacita dan mengucap syukur. Bagaimana berhenti rasa capek? Yuk kita baca Mazmur 6 ayat 7 dan 8. Ya, Daud berkata apa? Mazmur 6 ayat 7 dan 8. Apa yang saudara harus buang untuk menghilangkan rasa capek? Berhenti. Lesu aku karena mengeluh setiap malam. Aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Saudara dan saya lihat ya, hari ini apa sih yang membuat saudara rasa capek? Daud berkata, aku ini lesu. Kenapa? Yang pertama, karena banyak mengeluh. Hari ini kalau saudara mau kita punya semangat, kita punya pengharapan, berhenti untuk mengeluh, berhenti untuk bersungut-sungut, gantikan rasa bersyukur. Yang kedua yaitu berhenti apa? Daud itu setiap malam menggenangi ranjangnya dengan air mata. Berarti apa? Setiap malam stres, depresi. Ada berapa banyak orang yang stres, depresi hari-hari ini kalau malam tidak bisa tidur. Kalau malam tidak bisa tidur sehingga tidurnya cuma bisa 2 jam. Saya
Saya pernah konseling seorang ibu. Dia bilang gini, Bu Eli, saya setiap malam, ibu kelihatannya lihat saya ketawa-ketawa bisa sukacita. Ibu tahu enggak, setiap malam saya harus minum sanak. Itu pun cuma tahan 4 jam. Setelah itu saya tetap enggak bisa tidur. Bayangkan kalau setiap malam dihajar dengan sanak, saudara. Sanak itu obat yang bisa mempengaruhi saudara cepat pikun. Padahal usianya masih 30 lebih, saudara. Kita hari-hari ini jangan dibodoh-bodohi iblis. Yaitu apa? Berkeluh kesahnya banyak, tidak mengucap syukur, depresi kalau malam yang dipikiri, yang direnungkan masalah. Alangkah baiknya kalau malam mau tidur sudah stop berhenti memikirkan masalah. Ganti renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan supaya saudara makin yakin sama Tuhan dan saudara makin kuat berjalan menghadapi setiap badai di akhir zaman. Amin. Yang ketiga, Daud itu apa? Berkata, mataku mengidap karena sakit hati. Yang ketiga, berhenti sakit hati. Siapapun hari ini yang punya sakit hati itu akan mencuri kekuatanmu. Orang sakit hati itu capek, saudara. Jujur saya pernah ngalami beberapa tahun yang lalu di awal proses. Capek fisik, dipijeti langsung tidur, saudara. Tapi kalau capek hati karena sakit hati, tidak bisa tidur. Yang teringat-ingat cuman kejengkelan. Lihat wajah orang yang menyakiti hati saya, tidak bisa berdoa, tidak bisa baca firman. Kalau malam sulit untuk tidur. Kenapa? Karena hati ini sakit, saudara. Itu semua merugikan anak-anak Tuhan. Makanya kalau kita mau hari ini tetap kuat, yang pertama, berhentilah keluh kesah, berhentilah depresi, berhentilah sakit hati. Buang, saudara, buang sudah. Semua yang keluh kesah ganti syukur. Kalau malam depresi ganti renungkan firman Tuhan. Kalau mau berhenti sakit hati, mulai banyak melepaskan pengampunan dan kasih. Yang terakhir, ya, fokus bagaimana hari ini setelah kehadiran Tuhan, berhenti capek. Yang ketiga, fokus lakukan bagian kita. Setelah kita berserah, kita bilang, ya sudahlah Tuhan, saya sudah berserah, hari ini aku sudah mau buang yang namanya keluh kesah, aku mau ucap syukur, aku mau banyak renungkan firman, bukan renungkan masalah, aku mau banyak mengampuni, aku tidak mau banyak sakit hati, karena aku tidak mau dicuri kekuatanku yang bisa menyebabkan lama-lama aku sakit, orang tidak bisa tidur, stres, depresi, tubuhnya keluar racun, zat racun yang bisa timbulkan kanker. Siapa yang rugi? Masalahmu tambah berat, bukannya tambah selesai, malah menciptakan banyak masalah. Hari ini yuk kita mau merubah, lakukan aja bagian kita. Kita baca Yunus, kita belajar dari Yunus saat dia capek dan lelah. Apa yang dia lakukan, ya? Yunus 2 ayat 7, 9 dan 10. Yunus 2 ayat 7, 9 dan 10. Yuk kita baca. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Lihat ya, Yunus waktu letih lesu, bukan yang diingat-ingat masalahnya dia ada di dalam perut ikan. Kalau dia ingat keadaannya di dalam perut ikan, tambah stres tak, saudara? Aduh Tuhan, di dalam perut ikan apa bisa aku keluar, bisa-bisa mati. Tapi justru Yunus berkata, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Hari ini saudara yang lagi capek, saudara yang lagi dalam perutnya ikan, keadaan yang membuat saudara sulit melihat masalah itu keluar, saudara dan saya hari ini langkah yang tepat yaitu adalah teringat akan Tuhan, bukan ingat kepada masalah. Yang kedua, berdoalah kepada Yunus, berdoalah kepada Tuhan. Hari ini apa yang paling murah yang bisa saudara lakukan, ya, untuk sampai ke dalam bait-Nya yang kudus, yaitu doa orang benar. Besar kuasanya. Doa tidak butuh modal. Doa bisa dilakukan kapanpun hari ini dalam keadaan kepepet. Doa tidak perlu biaya. Doa tidak perlu cara aneh-aneh. Ikut Tuhan, doanya sederhana. Ngomong aja, Tuhan, aku berserah penuh. Apapun yang terjadi, aku percaya Engkau pasti punya jalan untuk membawa aku keluar dari perut ikan ini. Seperti Yunus. Yang ketiga, tetapi aku
dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu, dan apa yang ku nasarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Hari ini siapa yang bisa menyelamatkan keuanganmu, rumah tanggamu, masa depanmu, hidupmu? Hanya Tuhan. Kalau Dia berfirman, maka ikan itu memuntahkan Yunus. Hari ini kalau kita mulai hari ini berkata, ingat sama Tuhan, aku mau berdoa, aku mau mengucap syukur di saat aku capek, maka percayalah Tuhan akan memerintahkan, yaitu keuanganmu yang lagi bermasalah. Tuhan akan memerintahkan orang-orang untuk membeli, untuk orang-orang untuk datang membeli daganganmu. Engkau yang kena PHK, Tuhan akan memerintahkan pekerjaan yang baru. Suamimu yang selingkuh, Tuhan akan memerintahkan untuk kembali. Tuhan akan memerintahkan rumah tanggamu pulih. Hari ini engkau yang tidak punya masa depan, maka Tuhan akan memerintahkan. Berfirmanlah Tuhan, maka engkau akan menikmati masa depan yang penuh harapan. Tapi yang jadi pertanyaannya, lakukan dulu bagian saudara dan saya. Seperti Yunus. Yunus melakukan bagiannya dulu, baru Tuhan Sang Juru Selamat, sumber keselamatan itu berfirman, dan Dia memerintahkan ikan, dan ikan itu pun memuntahkannya Yunus ke darat. Apa yang perlu saudara lakukan hari-hari ini? Yaitu yang pertama, yaitu ingat, berdoa dan bersyukur. Saya sudah selesai 3 hal untuk mengatasi rasa capek. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, fokus dengan kehadiran Tuhan, jangan kehadiran masalah. 2 Korintus 4 ya ayat 8-9. Dia hadir, Dia buka jalan saat tiada jalan. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Yang ketiga, penyertaannya sempurna. Yang keempat, Dia Sang Juru Selamat. Berhenti capek seperti seorang Daud. Jangan banyak keluh kesah, perbanyak ucap syukur. Yang kedua yaitu jangan lagi depresi dan stres, berhenti, mulai banyak merenungkan firman. Yang ketiga yaitu berhenti untuk sakit hati, lebih banyak mengampuni ya. Yang ketiga yaitu fokus dengan bagian kita, lakukan terus hari ini. Tidak usah ingat masalah, tidak usah ingat pelakor, tidak usah ingat besarnya depositomu yang sudah merosot. Ingat Tuhan hari ini, berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman ini akan menjadi rema buat kami, karena kami tidak mau dicuri kekuatannya oleh iblis, supaya kami saat ini bisa mengatasi rasa capek. Yaitu kami mau membuang rasa capek kami, karena kami tahu Engkau sudah memberikan fasilitas kepada kami. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Siang ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami terima kelegaan, kami terima kekuatan, kami terima anugerah Tuhan, supaya kami berjalan makin lama, makin kuat, sampai kami tiba waktunya proses hidup kami selesai, dan kami melihat kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat yang ada, yang mendengar siang ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God bless. Yeah. Haleluya. Bersyukur di hadapan Tuhan. Kebaikan Tuhan melimpah. Amin. Engkau dan aku adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Sebabnya terus bersyukur di hadapan Tuhan. Come on, say. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru.
say, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Come on, say. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Hey! Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Lambaikan tanganmu, tepuk tangan di atas buat Tuhan. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Mari puji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Mari puji Yesus selama-lamanya. God bless you all. Bapa, kami mengucap syukur segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan atas setiap kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, kami boleh mengagungkan Engkau. Kami boleh bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat ibadah hari ini yang sungguh sangat memberkati kami. Firman-Mu yang luar biasa memberikan kekuatan atas hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bu Eli Kurniawati Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih lagi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Biarlah melalui kehidupan hamba-Mu nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setia yang Tuhan berikan atas setiap kami. Jemaat-Mu GBI Tidar Blessing boleh diberkati oleh Tuhan. Jemaat-Mu GBI Tidar Blessing senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang saat ini berulang tahun Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka. Tuhan menyertai apapun yang mereka kerjakan. Biarlah semakin hari kehidupan mereka semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang dengan setia mengembalikan perpuluhan. Bahkan persembahan-persembahan yang lain Tuhan kembalikan dengan lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani hari ini. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu tetap sempurna atas setiap kehidupan mereka.
diberkati rumah tangga mereka, diberkati usaha pekerjaan mereka, diberkati studi mereka, apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan senantiasa membuat berhasil dan beruntung. Kami hari ini Tuhan, satukan hati kami Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami memberkati bangsa kami melepaskan shalom atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu dilimpahkan atas bangsa kami. Tuhan senantiasa memberkati bangsa kami. Tuhan senantiasa melindungi bangsa kami, sehingga banyak terjadi mujizat atas bangsa kami, banyak terjadi kesembuhan atas bangsa kami. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah roh takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan, biarlah semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan dan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa, berkati TNI, Polri, tenaga medis semua diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh melewati pandemi ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati di mana kota kami tinggal Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu tetap sempurna atas kota kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu akan dilimpahkan atas hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.